Halo teman-teman, selamat datang kembali di Cacatan Redaksi. Inilah siniar yang akan membedah isu-isu komunikasi, jurnalistik, dan media yang sedang aktual atau hangat diperbincangkan masyarakat. Saya Doro Kakung. Kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk mengulas topik yang sedang populer belakangan ini, yakni tentang para influencer yang katanya sedang mengguncang otoritas media konvensional. Topik ini saya angkat setelah saya membaca status seorang mantan wartawan di Facebook baru-baru ini. Di halaman Facebooknya itu dia menulis bahwa di zaman sekarang ini ternyata banyak pejabat yang lebih percaya kepada influencer yang pengikutnya lebih banyak daripada wartawan atau bahkan media. Tulisan mantan wartawan itu dikomentari banyak orang. Ada yang pro dan kontra. Buat saya, tulisan ini mengingatkan saya pada fenomena yang kini memang jadi pemandangan sehari-hari, yakni perihal para influencer atau pemengaruh dengan jutaan pengikut yang lebih dipercaya saat menyampaikan program pemerintah ketimbang media arus utama. Nah, saya jadi penasaran. Mungkin teman-teman juga. Mengapa hal ini bisa terjadi ya? Apa dampaknya bagi media dan masyarakat? Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh media? Kita bahas setelah ini. Ada temuan menarik tentang pergeseran konsumsi media. Survei Reuters Institute for the Study of Journalism menunjukkan bahwa sejak 2018, jumlah orang di seluruh dunia yang biasanya mengakses berita melalui laman web atau aplikasi ternyata telah menyusut sebanyak 10%. Dan dari tahun ke tahun, jumlah atau trennya memang terus menurun. Nah, survei Reuters itu juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memperhatikan para pesohor, selebritas, influencer, dan tokoh media di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube dibanding para jurnalis di media konvensional. Sebagai contoh, TikTok misalnya tumbuh secara pesat digunakan oleh 20% pengguna usia Gen Z atau 18 hingga 24 tahun untuk memperoleh informasi. Dari survei Reuters itu jadi timbul pertanyaan, bagaimana otoritas informasi bergeser dari media ke influencer? Nah, ini menarik ceritanya. Jadi begini, dulu kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, ya misalnya tentang tentang inflasi atau tentang keputusan ekonomi dan seterusnya, media arus utama adalah kanal utama pemerintah untuk sosialisasi kebijakan baru itu. Media tersebut menulis berita berdasarkan fakta, melakukan verifikasi termasuk wawancara pakar, dan memberikan analisis yang mendalam. Nah, tapi sekarang situasinya sangat berbeda. Seorang influencer bisa saja yang lebih dulu mengunggah konten yang isinya dukungan kepada program pemerintah yang baru saja diluncurkan. Dan dalam hitungan jam, ya mungkin makan nggak sampai gitu ya, unggahan itu viral, mendapat puluhan ribu like, komentar positif, dan juga ribuan kali dibagikan. Baru beberapa hari kemudian, media arus utama hadir dengan laporan yang lebih mendalam, lengkap dengan data, analisis yang kritis, dan wawancara dengan para pakar. Tapi sayangnya perhatian publik sudah lebih dulu tersita habis di unggahan para pemengaruh itu sebelumnya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ya karena saat ini ada pergeseran besar. Logika sederhananya, ternyata semakin banyak pengikut dianggap semakin kredibel kontennya. Nah, anggapan itu tentu saja agak keliru ya. Tapi beginilah situasinya sekarang. Influencer dianggap lebih dekat dengan audiens. Mengapa? Ya, karena kontennya lebih ringan,
dihiasi dengan tampilan visual dan lebih personal sehingga mudah dikonsumsi dan dibagikan. Lalu pertanyaannya adalah kenapa para pejabat pemerintah lebih suka menggandeng influencer ketimbang media? Menurut hemat saya ada beberapa alasan logis. Yang pertama, ya, ada kontrol narasi yang lebih mudah. Dengan bekerja sama dengan para influencer itu, jadi terjadi suatu transaksi bisnis. Ada brief, ada konten, dan ada hasil yang terukur. Narasi yang disampaikan persis seperti yang diinginkan oleh pejabat atau pemerintah, tanpa risiko munculnya pertanyaan kritis yang tidak nyaman bagi si pejabat. Yang kedua adalah efektivitas audiens. Jadi influencer itu kan punya pengikut yang spesifik dan loyal ya dalam jumlah banyak. Misalnya ketika ada kampanye program makanan bergizi gratis, mereka bisa langsung menyasar anak muda lewat TikTok atau Instagram. Sementara media konvensional meskipun jangkauannya lebih luas, seringkali kurang mendapatkan engagement yang lebih tinggi. Lalu ada faktor yang ketiga yaitu efisiensi biaya dan waktu. Proses kerja dengan influencer itu biasanya lebih praktis. Negosiasi, bikin konten, lalu unggah. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan media konvensional yang harus melalui proses panjang, ada wawancara, verifikasi data, editing, hingga publikasi. Nah, situasi yang kurang menguntungkan media itu masih ditambah dengan tren turunnya kepercayaan publik pada media. Kepercayaan publik terhadap media memang sedang menghadapi ujian berat. Media dituduh melakukan bias, juga standar pemberitaannya menurun, dan cenderung mengejar yang disebut clickbait atau judul-judul yang bombastis, sementara isi atau substansinya biasa saja. Nah, ketika media gagal menghadirkan liputan yang mendalam, terverifikasi dan bebas dari kepentingan tertentu, maka publik pun jadi kecewa. Mereka beralih ke influencer yang dianggap lebih otentik, meskipun sebenarnya tidak selalu demikian. Nah, berdasarkan fenomena ini, saya rasa sudah saatnya para jurnalis dan media konvensional untuk melakukan introspeksi. Apakah para jurnalis sudah benar-benar kembali ke kitoh jurnalistik? Apakah mereka memegang teguh prinsip verifikasi, menghadirkan analisis yang kritis, dan menyajikan fakta yang menarik seperti halnya para influencer membuat konten yang menarik di media sosial? Ya, karena kalau kita mau jujur, masih ada ruang untuk perbaikan. Konten media harus lebih adaptif dengan tren digital, tapi tetap harus memegang prinsip jurnalistik. Data bisa disajikan dengan visual yang menarik. Cerita bisa dikemas dengan narasi yang memikat tanpa mengorbankan akurasi. Nah, sekarang mari kita bicara tentang risiko yang terjadi dengan fenomena otoritas yang bergeser itu. Mengandalkan influencer sebagai juru bicara kebijakan publik memang efektif di permukaan, tapi ini sebetulnya punya konsekuensi yang serius. Pertama, informasinya jadi dangkal. Ya, kenapa? Karena kebijakan yang kompleks seringkali dipadatkan menjadi sekedar slogan atau soundbite yang viral, tapi sebetulnya minim konteks. Masyarakat jadi kehilangan pemahaman yang lengkap tentang satu isu atau kebijakan. Yang kedua, kontrol sosial jadi melemah. Padahal wartawan punya tugas penting, yaitu mengajukan pertanyaan yang sulit, mempertanyakan data, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah secara mendalam. Jika pejabat mengabaikan media konvensional dan beralih sepenuhnya ke influencer, maka fungsi kontrol ini jadi berkurang. Yang ketiga, literasi publik terancam. Kenapa? Karena ketika informasi yang beredar lebih mementingkan popularitas ketimbang kualitas, publik hanya akan diberi konten yang menarik, tapi ya isinya dangkal gitu. Tidak ada kajian yang mendalam. Jadi apa solusinya?
Saya kira ini bukan sekedar influencer versus media. Semua pihak harus berperan dalam memperbaiki ekosistem informasi kita. Bagi media, melakukan otokritik dan perbaikan kualitas pemberitaannya adalah sesuatu kewajiban. Kembalilah ke prinsip dasar jurnalisme, yakni akurasi, verifikasi, kedalaman, dan independensi. Tapi ingat, media juga harus lebih adaptif dengan era teknologi. Gunakan format yang kreatif, bahasa yang komunikatif, dan visualisasi menarik agar bisa bersaing di era digital. Lalu bagi pejabat publik, pahamilah bahwa popularitas bukan satu-satunya ukuran keberhasilan komunikasi publik. Berilah ruang bagi jurnalisme yang kritis untuk bekerja. Kerjasama dengan influencer tentu saja masih boleh, ya kan, dan sah saja. Tapi jangan sampai mengabaikan peran media sebagai pengawal kebenaran. Sementara itu bagi masyarakat, saya menyarankan mari kita lebih kritis dalam menerima informasi. Jangan mudah terpesona oleh jumlah pengikut dan konten yang viral. Selalu tanyakan, apakah ini berita yang benar? Apakah datanya akurat? Apakah ada analisis yang mendalam? Dan seterusnya. Karena pada akhirnya informasi yang baik bukan hanya harus viral, tapi juga harus benar, berguna, dan mencerahkan masyarakat. Fenomena tentang otoritas influencer yang menyalip media adalah refleksi dari perubahan zaman sekaligus alarm bagi kita semua. Jika media ingin kembali dipercaya oleh masyarakat, maka kualitas adalah kuncinya. Jika pejabat ingin komunikasi publiknya efektif, maka transparansi harus dikedepankan. Pada akhirnya, kita semua punya peran untuk menciptakan ruang publik yang sehat, di mana informasi bukan sekedar konten, melainkan alat untuk membangun masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah mendengarkan cacatan redaksi hari ini. Saya Ndoro Kakung, izin pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap berpikir, dan jangan berhenti mencari kebenaran. Tabik.